Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya kelompok A penyayang? Semoga selalu sehat, ceria, dan penuh semangat. Ketemu lagi deh dengan Bu Hesti. Kali ini Bu Hesti akan memberikan informasi tentang tema tanaman ciptaan Allah, subtema tanaman hias, dan subtema bunga brokoli. Untuk kegiatan di hari Senin 9 November tahun 2020 adalah menyebutkan tanaman hias ciptaan Allah, bertanya informasi tentang apa warna dan bentuk dari daun bunga brokoli, sholat subuh berjamaah, dan terakhir adalah mengikuti gerakan pohon yang tertiup angin. Tanaman hias ciptaan Allah seperti bunga brokoli, bunga mawar, bunga melati, bunga krokot atau bunga pukul 9, bunga matahari, dan bunga pucuk merah. Untuk kegiatan selanjutnya, bertanya informasi tentang apa warna dan bentuk dari tanaman brokoli. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat, kedua, berdiri bagi yang mampu, ketiga, takbiratul ihram, keempat, membaca surat Al-Fatihah, kelima, ruku, keenam, i'tidal, ketujuh, sujud, kedelapan, duduk di antara dua sujud, kesembilan, duduk tasyahud akhir, ke-10 membaca tasyahud akhir, ke-11 membaca salawat Nabi, ke-12 memberi salam, ke-13 tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat, berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan.
Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan.
Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu, kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Hai teman-teman, untuk kegiatan di hari Senin yaitu menirukan gerakan seperti pohon tertiup angin. Nah, teman-teman boleh ikuti guru ya, atau teman-teman punya ide lain silahkan saja. Nah, seperti ini ya, kita ceritanya seperti pohon teman-teman. Kemudian, nah ini ada bunganya. Kemudian tertiup angin. Goyang ke kanan, kemudian tertiup angin kembali. Atau anginnya berputar. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Pohonnya tertiup angin. Tiup angin lagi. Dan anginnya berputar. Oke, seperti itu teman-teman, boleh coba ya. Dengan gerakan yang lain. Dadah. Kita lanjut ya teman-teman untuk kegiatan di hari Selasa 10 November tahun 2020. Menyebutkan bagian-bagian dari bunga brokoli, menyapu halaman rumah, melukis gambar daun bunga brokoli dengan cat air, dan terakhir membaca Iqra. Masih semangat kan teman-teman? Kita lanjut untuk kegiatan di hari Selasa. Hai teman-teman, kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya adalah menyebutkan bagian-bagian dari bunga brokoli. Nah, di sini bagian yang pertama ada apa ya teman-teman? Ya, bagian atasnya ada daun.
Nah, kemudian di sini buah daunnya yang menyambungkan antara daun dengan bawah atau bagian akarnya adalah batang. Nah, ini teman-teman, ini disebutnya adalah batang. Dan di bawah yang ada tanahnya, nah ini disebut dengan akar. Nah, seperti ini teman-teman, ini akarnya. Nah, akarnya seperti ini. Ya, teman-teman boleh coba ya, sebutkan bagian-bagian tanaman bunga brokoli. Selamat mencoba. Halo teman-teman, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah nyapu halaman rumah. Siapa ya yang suka membantu ayah dan bunda nyapu halaman rumah? Oke, sebelum kita mulai, Bu Esti mau menyebutkan peralatan yang digunakan. Ada sapu lidi dengan pengki atau selokan sampah. Nah, kita lakukan salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya teman-teman, kita ambil menggunakan selokan sampahnya boleh. Nah, atau mau dikumpulkan dulu juga boleh teman-teman. Ini. Selesai deh. Kalau sudah boleh dibuang ke tempat sampah. Selamat mencoba teman-teman. Dadah. Oke teman-teman, kita lanjut kegiatan di hari Selasa, yaitu melukis daun bunga brokoli dengan cat air. Nah, di sini Bu Yesi sudah ada kanvas, kemudian cat air berwarna hijau, dan di sini ada daun dan kertas KVS. Nah, teman-teman boleh ikuti guru ya. Sebelumnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara pertama kita dekatkan kuasnya atau kanvasnya dengan cat air sedikit-sedikit saja teman-teman ya. Setelah itu kita lukis di atas daun. Nah, ini teman-teman. Sudah, boleh ke daun selanjutnya. Gunakan cat airnya secukupnya ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kertasnya bisa basah. Daun selanjutnya, teman-teman bebas ya membuat polanya. Mau daunnya dijajarkan seperti ini atau yang lainnya boleh. Bebas. Nah, kalau sudah, boleh kita ambil daunnya, kita pindahkan lagi ke bawahnya. Daun selanjutnya. Lagi ya teman-teman ya. Boleh sebanyak mungkin ya. Nah, selamat mencoba. Dadah. Kegiatan yang keempat di hari Selasa adalah membaca Iqra. Selanjutnya, kegiatan di hari Rabu 11 November tahun 2020, menyiram tanaman, menendang bola ke depan, melafazkan doa niat berwudu. Untuk kegiatan di hari Rabu, yaitu menyiram tanaman hias seperti bunga brokoli, bunga mawar, bunga melati, bunga krokot, bunga matahari, dan terakhir adalah bunga pucuk merah. Yuk sama-sama kita siram tanaman supaya tumbuh dengan subur. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak ya kira-kira ini apa? Ya, ini adalah bola. Kegiatan hari ini kita mau menendang bola ke depan. Oke teman-teman, lihat guru ya. Kita tendang ke depan.
lagi ya teman-teman, ke arah depan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Teman-teman boleh coba menendang bola ke arah depan. Oke, bye-bye. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa sebelum dan sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardul lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, kegiatan di hari Kamis 12 November tahun 2020 mengurutkan daun bunga brokoli dari terpendek sampai terpanjang, sholat zuhur berjamaah, dan mengikuti gerak dan lagu tanaman. Kegiatan selanjutnya yaitu mengurutkan daun bunga brokoli dari terpendek sampai terpanjang. Nah, contohnya di sini gue sudah ambil 5 helai dari daun bunga brokoli. Kita urutkan ya teman-teman, dari yang terpendek dulu. Pertama, kemudian yang kedua, selanjutnya kita ukur dulu boleh. Nah, yang ketiga, keempat, dan terakhir yang kelima. Seperti ini teman-teman, selamat mencoba. Dadah. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun salat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara salat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah. Dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan.
Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan.
akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Hai teman-teman, kita lanjut untuk kegiatan di hari Kamis, yaitu mengikuti gerak dan lagu tanaman. Nah, mengisi punya lagu, nanti teman-teman boleh ikut nyanyikan lagunya sampai menentukan gerakannya ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku daun brokoli yang rindang, ini batangku dan ini daunku. Bila aku roboh krek krek krek, bila aku roboh krek krek krek, bila aku roboh krek krek krek, bila aku roboh krek krek krek. Aku daun brokoli yang rindang, ini batangku dan ini daunku. Bila tertiup angin wush wush wush, bila tertiup angin wush wush wush, bila tertiup angin wush wush wush, bila tertiup angin wush wush wush. Oke, teman-teman sama coba ya. Dadah. Kita lanjut teman-teman untuk kegiatan di hari Jumat 13 November tahun 2020. Yang pertama, melafazkan Quran surat Al-Lahab. Kemudian, melafazkan hadis kebersihan. Dan yang terakhir,
melafazkan doa masuk dan keluar kamar mandi. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Hadis kebersihan. Astagfirullah. Ra. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka. Artinya, aku meminta ampun kepadamu. Alhamdulillah, kegiatan tema minggu ini sudah selesai teman-teman. Sampai jumpa lagi ya di kegiatan selanjutnya. Bu Hesti mohon izin pamit dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunjata pasti bisa. Dadah teman-teman. Audio Jungle.